Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah sampai detik ini Allah masih hidupkan kita, masih Allah pilih kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati yang hati itu masih senang untuk hadir dalam majelis ilmu dan mulia. Masih Allah pilih kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati yang hati itu masih terpaut dengan rumah Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pada maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah ibu kami, tadi ada orang demo. Karena pergi demo tadi tak sempat balik ke rumah ngambil kitab tafsir. Jadi maghrib ini kita belajar dari satu catatan kami. Ada satu hadis yang pernah kami salin, itu hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Hadisnya nomor 21.060. Dalam kitab apa tadi Bu? Musnad Ahmad bin Hambal. Hadisnya nomornya 21.060. Hadis ini berisi tentang 10 wasiat yang pernah Nabi sampaikan kepada salah seorang sahabat yang mulia namanya Mu'adz bin Jabal. Siapa yang menerima wasiatnya Bunda? Mu'adz bin Jabal. Berapa wasiatnya? Ada 10. Maka sekalipun wasiat itu Nabi sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, maka wasiat ini juga berlaku kepada kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Apa saja isi wasiat itu ayah bunda? Kita lihat dan kita baca hadisnya. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal qala, dia berkata, Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asyri kalimat. Nabi pernah berwasiat kepadaku tentang 10 hal, tentang 10 perkara. Apa saja wasiat yang pernah Nabi sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal? 1. La tusyrik billahi syai'a wa in qutilta wa hurriqata. Jangan sesekali engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun,
sekalipun engkau nanti akan dibunuh, sekalipun nanti engkau akan dibakar. 2. Wala ta'uqqanna walidaika, dan janganlah sesekali engkau melawan kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika, sekalipun ia atau mereka berdua menyuruhmu untuk berpisah dengan anak istrimu, sekalipun mereka menyuruh agar kamu meninggalkan harta-hartamu. 3. Wala tasrukanna salatan maktubatan muta'ammidan, jangan sesekali engkau tinggalkan salat yang fardu dengan sengaja. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia akan Allah bebaskan dari tanggungannya. Wala tashrabanna khamra, dan janganlah sesekali kamu meminum khamar. Fa innahu ra'su kulli fahishatin, sesungguhnya khamar itu adalah induk dari segala kekejian. Wa iyyaka wal ma'siyah, hati-hatilah engkau dengan perbuatan maksiat, jauhilah ianya. Apa sebab? Fa inna bil maksiyati halla sakhatullah, karena maksiat dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa iyyaka wal firaru minaz zahfi, jangan sesekali lari dari medan perang. Wa in halakan nas, sekalipun ketika itu manusia banyak yang berguguran, banyak orang yang syahid, jangan lari dari medan perang. Berikutnya apa kata Nabi? Wa idza asaban nasa mautanun wa anta fihim fasbut, apabila manusia ditimpa suatu wabah, suatu negeri mendapatkan wabah dan banyak manusia yang meninggal ketika itu, sementara engkau ada di dalam negeri itu, fasbut, maka tetaplah di situ, jangan tinggalkan, jangan keluar dari negeri tadi. Berikutnya kata Nabi, wa anfik ala iyalika min taulik, nafkahilah keluargamu dari hasil usahamu dengan segenap daya upayamu. Wala tarfa' anhum asaka adabah, jangan engkau buang tongkatmu. Tongkat itu aso, bisa juga diartikan dengan pelecut, lidi, rotan, dalam hal engkau mendidik anak-anakmu. Yang terakhir kata Nabi, wa akhifhum fillah, ajarkan anakmu agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 10 wasiat Nabi kepada Muaz bin Jabal. Sekalipun Nabi sampaikan kepada Muaz bin Jabal, itu juga berlaku untuk kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu apa tadi Bunda? Dah mulai tiba di Bangkinang nampaknya nih. Masih nampak kami Bunda? Masihlah. Oke, yang pertama apa tadi? Jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan melawan kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan meninggalkan sholat. Yang keempat, jangan minum khamar. Yang kelima, jangan berbuat maksiat. 6, jangan lari dari medan perang. 7, jangan lari dari medan perang. Yang ke-7, jangan keluar dari tempat yang kita memang sudah di situ ketika di tempat itu ada wabah. Yang ke-8, apa? Oh, ya bunyi langau aja, keras-keras sedikit. Jangan buang tongkat dalam hal mendidik anak. Yang ke-9,
Ada yang 9 tadi. Yang ke-10, ajarkan anak kita untuk kenal dan takut kepada Allah. Kita ulang sekali lagi ayah bunda supaya hafal. 1, jangan menyekutukan Allah. 2, jangan durhaka kepada kedua orang tua. 3, jangan meninggalkan sholat. 4, jangan minum khamar. 5, jangan atau jauhi maksiat. 6, jangan lari dari medan perang. 7, jangan keluar dari negeri yang di situ ada wabah sementara memang kita ada di dalamnya. Yang ke-8, nafkahilah keluargamu dengan segenap daya upayamu. Yang ke-9, jangan buang tongkat lidi rotan dalam hal mendidik anak. Yang ke-10, ajarkan anak kita untuk takut, untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba urai satu persatu ayah bunda. Yang pertama kata Nabi, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekalipun nanti engkau dibunuh, sekalipun nanti engkau dibakar. Saya ketika ingat dibakar ini tiba-tiba ingat dengan kisah Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud, binasalah mereka-mereka yang membuat parit. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud, yang mereka menyalakan api yang dikumpulkan kayu bakar terlebih dahulu di dalam parit itu sendiri. Idhum 'alaiha qu'ud, kemudian mereka duduk-duduk di sekeliling parit tadi menyaksikan orang yang dibakar di situ. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, taklah mereka menyiksa orang-orang beriman melainkan karena mereka yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, Ashabul Ukhdud itu ayah bunda dulu ada di suatu negeri namanya Yaman. Di Yaman ada seorang raja yang zalim namanya Zunuwas. Tentang Ashabul Ukhdud ini ayah bunda banyak sekali versi kisahnya, tapi satu di antaranya, di Yaman dulu ada seorang raja yang kejam yang dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Namanya siapa tadi? Zunuwas. Dia tidak suka kepada orang-orang yang beriman. Maka pada akhirnya dikumpulkannya orang-orang beriman di dekat parit, yang parit itu telah terlebih dahulu diisi dengan kayu bakar, lalu kemudian mereka nyalakan api sampai membumbung tinggi ke angkasa. Ketika api menyala, lalu kemudian mereka paksa orang-orang beriman untuk meninggalkan keyakinan mereka. Mereka paksa orang-orang beriman untuk tidak lagi percaya kepada Allah Ta'ala. Maka orang-orang beriman yang tetap kokoh dengan keyakinan, dengan akidah mereka, pada akhirnya mereka lemparkan masuk ke dalam parit yang tadi telah dinyalakan api yang begitu besar di situ. Nah, itulah luar biasanya penyiksaan dulu terhadap orang-orang yang beriman. Sampai pada akhirnya bunda, ada di antara orang yang mau dimasukkan ke dalam api, yang ke dalam parit yang telah dinyalakan api itu, ada seorang wanita yang menggendong bayinya. Maka kemudian dia begitu sedih melihat bayinya akan mati, akan terbakar bersama dirinya. Walhasil kemudian dia ragu, takut, dia sedih, dia tak tahan. Lalu kemudian bayinya pun berucap, "Mak, tak usah mak takut. Ini adalah awal dari kenikmatan yang akan Allah berikan. Lompat sajalah mak, tak usah mak takut." Akhirnya dia pun bersama anaknya melompat masuk ke dalam parit yang di situ telah dinyalakan api yang begitu besar. Makanya kita kenal 3 bayi yang bisa bicara itu ayah bunda. Satu Nabi Isa. Yang kedua bayi yang
dulu salah seorang yang dia dituduh berzina padahal dia tidak berzina, sehingga kemudian dia minta bayi itu untuk berbicara, pada akhirnya bayi itu berbicara. Bayi kisah Juraij itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, inilah bayi ketika kisah Ashabul Ukhdud. Jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekalipun engkau nanti dibunuh, sekalipun engkau nanti dibakar. Inilah yang biasa yang didapati oleh para sahabat. Bilal bin Rabah tahu orang-orang kafir, dia masuk ke dalam agama Islam, diseret di tengah gurun, di tengah terik matahari, dipakaikan baju dari besi, dijemur, lalu kemudian dipukul, diinjak-injak, dicambuk, pada akhirnya diambil batu yang besar, lalu kemudian dihempaskan di dadanya Bilal bin Rabah. Setiap kali ada perintah, katakan Allah Tuhan itu Lata, katakanlah Tuhan itu Uzza, katakanlah Tuhan itu Hubal. Mau Bilal? Enggak. Apa jawaban Bilal? Setiap perintah datang yang keluar dari lisannya, ahad, 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 ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu enggak banyak, enggak ada Lata, Uzza, Manata dan seterusnya. Allah itu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah yang kemudian ayah bunda 2009 tak tertahan air mata melimpah di pipi. Kenapa? 2009 saya mendaki satu gunung di Mesir namanya Jabal Firaun. Mendaki jam 8, badan nih pakai celana panjang, pakai baju, kemudian pakai topi, pakai kerel ransel untuk supaya kita tak terlalu panas. Sampai di puncak lebih kurang jam setengah 1. Sampai jam setengah 1 istirahat, makan, sholat, foto-foto, nyantai. Kemudian jam 2 lebih kurang turun ke bawah. Sampai di bawah jam setengah 6. Lebih kurang jam setengah 6. Bapak Ibu dimuliakan Allah, menghitamlah kulit nih, gosong kulit saya, pedih-pedih. Lalu kemudian kenapa menangis? Langsung terbayang Bilal bin Rabah. Kita saja yang banyak tempat berlindung, kita saja yang pakai baju yang panjang, celana yang panjang, masih luar biasa kepanasan. Ini sengaja dijemur, dipakaikan baju dari besi. Luar biasa penyiksaan Bilal bin Rabah. Maka para sahabat itulah iman. Tak mau dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Orang hari ini lebih takut kepada atasannya daripada takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah adalah zat yang maha besar, tapi di lain sisi dia besarkan juga jabatannya, dia besarkan juga kekayaannya. Tak diambil peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu-satunya dosa yang Allah takkan mau ampunkan adalah dosa syirik. Barangkali itu syirik yang jaharnya, menyembah berhala, menyekutukan Allah dengan hal yang tampak, yang jelas, pergi ke dukun, nampak syiriknya. Tapi ada syirik yang tak tampak, syirik yang tersembunyi, adanya di dalam hati. Apa dianya? Ketika seseorang ria dalam amalnya, suka mempertontonkan amalnya. Lalu ayah bunda, ini perlu saya garis bawahi. Oh, saya sering melihat orang dia tampakkan sedekahnya. Apakah dia itu pasti ria? Tidak bisa juga. Kita tak boleh menghukum isi hati manusia. Apa sebab isi hati manusia cuma dia dengan Allah yang tahu. Saya sedekah sekian, saya sedekah sekian. Tidak boleh kita langsung vonis orang itu ria. Apa sebab? Itu bagian dari syiar. Karena amal dalam satu waktu mesti ditampakkan supaya apa? Yang pertama tentu niat karena Allah. Yang kedua demi syiar, supaya orang yang tak beramal bisa terpancing dirinya mau mau beramal. Kalaulah semua amal disembunyikan oleh Nabi, bisa kita sholat Pak? Tahu kita bagaimana tata cara sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kan itu kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan sholat. Jadi anak-anak kita tak akan mengerti sholat kalau kita tak tampakkan, tunjukkan kepada mereka tata cara sholat. Ini hati, masalah hati ayah bunda. Hatinya itu ria dalam amalnya. Atau bisa jadi dia
menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Mana contohnya dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya? Katanya yang semestinya dia sholat tahajud karena Allah, tapi di lain waktu dia sholat tahajudnya demi pangkat, demi jabatannya. Memang dia banyak bersedekah, tapi sedekahnya bukan karena Allah, tapi agar dia menjadi kaya, harta yang telah keluar bisa kembali dalam bentuk yang berlipat ganda. Memang dia rajin sholat duha. Sholat duha itu sunnah, bagi dia diwajibkannya. Supaya apa? Supaya nanti dagangan saya laris, usaha saya maju dan berkembang. Menyekutukan Allah dalam amal, menyekutukan Allah dalam amal. Makanya ayah bunda, pernah dulu ditanya salah seorang tabi'in namanya Ibnu Mubarak. Siapa namanya Pak? Ibnu Mubarak. Wahai Syekh, ya, engkau kan dulu sering berjumpa dengan sahabat Nabi, betul? Apa kebiasaan sahabat tuh? Maka Ibnu Mubarak menjawab, sahabat itu suka ngaji, baca Al-Quran. Wahai Syekh, bagaimana kondisi sahabat kalau sudah ngaji? Ibnu Mubarak menjawab, sahabat kalau sudah ngaji sering berlinang air mata di pipinya. Wahai Syekh, tangisan sahabat itu akan sulit untuk dibendung ketika sampai pada ayat atau surat apa? Ibnu Mubarak menjawab, sahabat akan sering tak tertahan air mata tertumpah di pipinya ketika berjumpa dengan surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Surat apa, Bu? Hud ayat 15 sampai ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Maka yuridul hayatad dunya, siapa yang menginginkan segala kebahagiaan kenikmatan dunia, wazinataha, dan semua perhiasan yang ada di dalamnya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, akan kami berikan, akan kami cukupkan kepadanya segala apa yang dia niatkan dari amal yang dia lakukan. La yubkhasun, sedikit pun mereka itu tak akan dirugikan, kata Allah. Tapi ingat, mereka yang beramal demi kepentingan dunia itu nanti di hari kiamat tak akan mendapatkan apa-apa, illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, terhapus semua amal yang dia lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sia segala amal soleh yang pernah dia kerjakan, hampa sirna. Kenapa sahabat menangis berjumpa dengan surat Hud 15-16? Sahabat takut, sahabat khawatir, jangan-jangan nikmat dunia yang mereka dapat itu karena mereka salah dalam beramal. Salahnya di mana? Yang semestinya niatnya karena Allah, tapi ketika dia sholat, ketika dia zakat dan seterusnya, niatnya bercabang. Di lain sisi karena Allah, tapi juga karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah marah kepada orang yang menyekutukan dirinya dengan yang lainnya? Ayah bunda, karena orang itu telah mengingkari janji yang telah dia buat. Setidaknya 5 kali janji itu dia ucapkan kepada Allah. Apa janjinya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, haji, umrohku dan seterusnya, hidupku, bahkan sampai nanti aku mati, tak lain dan tak bukan hanya karena Allah. Katanya karena Allah, tapi di waktu beramal dia sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, syirik. Maka ini perlu kita perhatikan dalam amal ibadah kita. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekalipun nanti engkau dibunuh, sekalipun nanti engkau dibakar, apapun taruhannya, nyawa pun melayang. Tak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi orang kadang-kadang anggap sepele perkara syirik ini.
Dah banyaklah Pak Dokter saya pergi ke rumah sakit. Mungkin di semua Pekanbaru ini sudah saya datangi rumah sakit, tapi tak kunjung sembuh. Nampaknya sekarang cuma dokter yang bisa saya andalkan. Nampaknya sekarang cuma dokter. Sepertinya tak ada efek, tapi sesungguhnya ayah bunda luar biasa. Orang biasa jatuh bukan karena batu yang besar. Orang sering jatuh justru karena kerikil yang kecil. Hanya dokter yang bisa menyembuhkan. Padahal sesungguhnya yang mendatangkan penyakit siapa? Allah. Yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Yang kedua kata Nabi, wala ta'uqqanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Jangan sesekali melawan kepada kedua orang tuamu, sekalipun orang tuamu itu menyuruhmu untuk berpisah dengan anak istrimu, sekalipun orang tuamu menyuruhmu untuk meninggalkan semua harta bendamu. Tidak boleh. Apapun yang disuruh oleh orang tua kita, sekalipun bertentangan dengan syariat, tetap tidak boleh melawan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya menyuruhmu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala, fala tuti'huma, tidak boleh dipatuhi. Tapi ingat, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah engkau pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, pergauli mereka dengan cara yang baik. Jangankan melawan, mengucapkan kata-kata saja tidak diperbolehkan. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah kamu mengucapkan kata dan janganlah kamu menghardi. Kalau mengatakan saja tidak boleh, apalagi sampai menghardi. Bapak ni peka betul lah. Dari tadi orang memanggil mak ni peka betul lah. Tak nampak sama mama. Tak dengar mama aku ni memanggil. Tak boleh. Berdosa. Ingat, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, murkanya Allah juga ada pada murkanya kedua orang tua. Bunda dimuliakan Allah. Kita bangunkan orang tua kita rumah yang mewah, belikan dia mobil yang cantik, terbalas kebaikan mereka? Tidak akan terbalas. 9 bulan 10 hari dalam kandungan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan payah yang bertambah-tambah. Bahasa Al-Qur'annya wahnan ala wahnin. Masa-masa hamil, masa-masa yang menyedihkan, menyakitkan bagi seorang perempuan. Kepala yang pusing, pundak yang tak enak, pinggang yang kemudian tak nyaman. Apa yang dimakan cepat masuknya, lebih cepat lagi keluarnya. Betul? Ketika hari yang ditentukan hadir ke dunia, nyawa yang jadi taruhan bersimbah dengan darah, bermandikan keringat dan air mata. Betul, Bu? Nyawa jadi taruhan. Bapak-bapak pun bekerja pagi, petang, siang dan malam tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu. Kadang-kadang untuk anak tak segan-segan menghinakan diri. Belum lagi matahari terbit dah sampai di rumah tetangga. Ngapa? Minjam uang ngutang beras. Asalkan anak berangkat ke sekolah dalam keadaan kenyang, asalkan anak berangkat ke sekolah dalam keadaan punya uang jajan. Tapi berapa kali kita sudah berjuang dalam keadaan tak makan? Berapa kali kita beraktivitas dalam keadaan kelaparan? Sedikit pun tak pernah kita fikirkan. Yang penting anak saya kenyang, yang penting anak saya punya uang jajan. Tak pernah dihiraukan. Saya tengok kemarin Brimob latihan di YouTube. Dia latihan bela diri, ditonjok sama pelatihnya. Akhirnya tidak kuat tangkisannya, meleset tangkisannya. Akhirnya masuk, marah pelatihnya, disepak terduduk kawan. Saya tengok lagi Kopassus latihan, ditembak dari atas, kawan tiarap di bawah. Sempat kawan tu tak lurus tiarapnya itu, bunda, alamat badan innalillah. Setiap hari ditampar, dipukul. Nak masalah saya dipermalukan di hadapan kawan-kawan saya.
Tidak masalah saya diremehkan di hadapan kawan-kawan saya. Yang penting saya tetap dapat belikan anak saya sepatu baru. Yang penting saya tetap dapat belikan anak saya baju baru, supaya anak saya bisa seperti anak orang pada umumnya. Tidak masalah. Viral di media sosial, seorang ayah dia jual ginjalnya demi pendidikan anaknya. Itulah kita, anak. Maka jangan, tidak boleh kita melawan kepada kedua orang tua kita. Apa sebab takkan terbalas segala kebaikan yang telah pernah mereka lakukan. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tatsrukanna salatan maktubatan muta'ammidan. Jangan tinggalkan salat yang fardu secara sengaja. Tidak boleh tinggalkan salat. Apa sebab? As-salatu imaduddin, salat yang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mengerjakan salat dialah yang mengokohkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat dialah yang meruntuhkan agamanya. Tegas Nabi berbicara tentang salat. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anakmu salat kalau mereka sudah berusia 7 tahun. Usia 7 kalau tak salat juga diapakan kata Nabi? Wadribuhum, pukul. Ustaz, suami aku tak salat dia Pak Ustaz. Berapa usia suami bunda? 65 tahun Pak Ustaz. Boleh aku pukul Pak Ustaz? Oh, enggak boleh. Tidak boleh, ibu tidak boleh pukul-pukul suami. Ustaz, yang 10 tahun aja dipukul, masa yang 65 tahun ini tak dipukul Pak Ustaz? Pokoknya tak boleh. Terus kalau tak dipukul diapakan Pak Ustaz? Hanyutkan ke Sungai Siak. Jangan panjang betul cerita. Iyo pula kece ibu nanti bekasus pula wak nanti. Tegas Nabi berbicara tentang salat. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja maka dia kafir secara nyata. Di setiap khutbah Jumat hampir selalu saya sampaikan, orang ketika dia tinggalkan salat jatuh dia ke dalam lembah kekafiran. 2 risiko yang akan dia rasakan. Mana yang 2 itu? 1 duniawi, 2 ukhrawi. Mana duniawi bagi orang yang meninggalkan salat ketika dia jatuh ke dalam lembah kekafiran? 1, dia tak berhak menjadi wali dalam pernikahan anaknya. 2, dia tidak layak menikah dengan wanita muslimah. 3, dia tidak layak diurus jenazahnya ketika meninggal dunia. 4, dia tidak halal sembelihannya. 5, tak boleh masuk tanah suci Mekah Al-Mukarramah. 6, dia tak boleh mewariskan. 7, dia tak layak menerima warisan. Itu duniawi. Ukhrawinya tak sampai 7 tapi cuma 1. Apa dianya? Akan Allah campakkan dia masuk ke dalam neraka Sakor. Mudassir 42:43. Masalakakum fi Sakor. Wahai hamba-hambaku, kenapa kalian hina celaka hari ini kok berada dalam neraka Sakorku? Qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu di dunia kami tidak salat. Orang yang salat saja bisa celaka, apalagi orang yang tak salat sama sekali. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'un, inna a'tayna Al-Ma'un. Bismikal ma'ayat apanya? Kalau inna a'tayna surat apa bunda? Surat Al-Kautsar. Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka neraka siksa untuk orang yang salat. Siapa? Sahun, mereka yang lalai. Dalam satu hadis Nabi katakan, siapa yang meninggalkan salat nanti di hari kiamat akan Allah bangkit dia bersama Fir'aun. Bersama siapa lagi? Haman. Sama siapa lagi? Qarun. Siapa lagi? Ubay bin Khalaf. 4 orang nih. Yang tak solat nanti di hari kiamat akan Allah bangkit bersama 4 orang. 1 siapa tadi bu? Fir'aun. 2 Qarun. 3 Haman. 4 Ubay bin Khalaf. Siapa yang tak solat karena sibuk dengan jabatan, itulah nanti dia bersama Fir'aun. Siapa yang tak solat karena sibuk mengurus harta kekayaan, itulah nanti dia bersama si Qarun.
Siapa yang tak sholat karena sibuk mengurus relasi, rapat sana, rapat sini, itulah nanti dia bersama Haman. Haman itu kan penasehatnya Fir'aun. Siapa yang meninggalkan sholat karena urusan perdagangan, itulah dia nanti satu sel bersama Ubay bin Khalaf. Mau bapak ibu anaknya bersama Fir'aun nanti? Nah, bapak ibu nanti anaknya bersama Qarun, bersama Haman? Kalau tak mau, ayah bunda suruh mereka untuk sholat. Tak ada cerita bagi orang yang tidak sholat. Tegas Nabi berbicara tentang sholat. Kemudian apa kata Nabi? Wala tashrobanna khamra, dan jangan sesekali minum khamar. Fa innahu ra'su kulli fahishatin, karena khamar itu adalah induk dari segala kekejian. Wa iyyakal wal ma'siyata fa inna bil ma'siyati halla sakhatullah. Hati-hatilah engkau dengan segala bentuk kemaksiatan, karena maksiat dapat mengundang azab Allah. Nah, itulah yang direhebohkan hari ini di Pekanbaru, ayah bunda dimuliakan Allah, dengan berdirinya tempat maksiat. Fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzambih, maka setiap mereka yang berbuat maksiat akan kami azab, kata Allah. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka yang berbuat maksiat ada yang kami azab dengan ditimpakan hujan yang begitu deras diiringi dengan batu. Wa minhum man akhadathu as-sayhah, di antara mereka yang berbuat maksiat ada yang kami azab dengan ditimpakan suara yang begitu keras, petir menggelegar, par katanya. Macam itulah lebih kurang contoh. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara mereka yang berbuat maksiat ada yang kami benamkan ke dalam bumi, ke dalam tanah. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka yang berbuat maksiat ada yang kami tenggelamkan dalam air, dalam sungai, dalam lautan. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, Allah tak nak mengazab mereka, menzalimi mereka, walakin akan tetapi kanu mereka sendiri anfusahum yazlimun, diri mereka yang berbuat zalim. Ditambah lagi dengan surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan malapetaka bencana musibah, yang mana petaka bencana musibah tak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat saja, tapi orang-orang yang berbuat baik pun akan mendapatkan akibatnya. Bunda yang rajin sholat tahajud sepanjang malam, bapak yang rajin puasa Senin Kamis, yang rajin sholat duha, yang banyak bersedekah, yang rutin sepanjang tahun naik haji sampai kalah Haji Muhyiddin. Tahu Ibu Haji Muhyiddin? Itu yang tukang bubur naik haji itu, Artinya apa? Orang yang beramal soleh pun akan mendapatkan akibat dari maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia. Makanya tidak boleh kita diam melihat kemaksiatan, tidak boleh, harus tegas. Ayah bunda dimuliakan Allah, habis waktu Pak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maknanya apa ayah bunda? Kita rajin solat, tahajud rutin, duha tak ketinggalan, qobliyah dan ba'diyah selalu dikerjakan, tapi kita tidak mau mencegah yang fahsya, tak mau kita mencegah yang mungkar. Solat kita sia-sia, tidak ada arti solat kita, Pak. Makanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban semua kaum muslimin. Itulah dalilnya. Semua orang Islam kan wajib sholat, betul tak Pak?
Maka tujuan sholat apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Nah, ada arti sholat kita kalau kita tak ambil bagian dalam mencegah yang mungkar. Mengajak yang baik mungkin semua orang bisa, tapi mencegah yang mungkar banyak orang tak mau. Kenapa? Ayah bunda dimuliakan Allah, karena di situ banyak resikonya. Apa resikonya? Kehilangan jabatan, kehilangan relasi, kehilangan kawan, tak enak sana, tak enak sini. Nabi Muhammad itu dibenci. Kenapa ayah bunda? Itulah contohnya, karena Nabi melarang khamar. Itu kenapa mereka membenci Nabi. Orang-orang kafir Abu Jahal, Abu Lahab itu bencinya kenapa? Karena mereka merasa ekonomi mereka terganggu. Syariat Islam mengharamkan khamar, syariat Islam mengharamkan riba, tapi mereka itu memakan riba. Maka ayah bunda yang tak mau menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bahkan bisa menyebabkan kita itu jatuh ke dalam lembah kekafiran. Oh, kok begitu pula? Ingat Al-Quran mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kata Allah, kenapa kalian beriman dengan sebagian saja lalu kalian kafir, kalian ingkari sebagian yang lain? Tidak bisa. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Maka ini PR besar kita nih ayah bunda. Tidak boleh diam ketika melihat kemaksiatan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Dengan tangan kata Nabi. Memang dengan tangan. Artinya apa? Umat Islam harus kuat. Umat Islam tidak boleh lemah. Anak muda tidak boleh letoy. Kalau anak mudanya lemah, umat Islamnya letoy, nanti kita dipijak-pijak orang. Nanti kita tak dihargai orang. Anak muda harus kuat, makanya disuruh olahraga, berkuda, berenang, bela diri dan seterusnya. Sebagian ulama menjelaskan makna biyadihi itu apa? Dengan kekuasaan. Maka semua kita yang punya kekuasaan harus ambil bagian, jangan diam. Selagi tanda tangan kita itu berlaku, selagi suara kita didengar orang, manfaatkanlah jabatan untuk mencegah kemungkaran. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan Allah tagih tentang kepemimpinannya. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Insyaallah nanti yang tersisa kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Kita bermohon kepada Allah, semoga wasiat demi wasiat ini yang buruk bisa kita jauhi, yang baik semoga kita bisa lakukannya. Dengan hal itu selamatlah kita di dunia, bahagia di akhirat. Allah kumpulkan kita kelak dalam surganya dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.